Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukti Cahyo Pamungkas dengan NIM 23115435. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi komputer dari generasi pertama hingga saat ini atau masa depan. Kita lanjut. Yang pertama yaitu komputer generasi pertama. Itu di antara tahun 1940 sampai 1956. Di komputer gen pertama ini, teknologi utamanya yaitu tabung vakum. Ciri-cirinya menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan kartu berlubang untuk memori. Kemudian berukuran sangat besar dan membutuhkan banyak daya listrik. Contohnya ENIAC atau UNIVAC. Kelemahannya yaitu panas berlebih, lambat, mahal, dan rentan rusak. Kemudian kita lanjut ke komputer generasi kedua. Itu ada di sekitar tahun 1956 sampai 1963 dengan teknologi utama yaitu transistor. Ciri-cirinya yang pertama menggunakan transistor sebagai pengganti tabung vakum. Kemudian yang kedua, lebih kecil, lebih cepat, lebih hemat daya, dan lebih murah daripada generasi pertama. Kemudian yang ketiga, memperkenalkan bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu Fortran dan COBOL. Untuk contohnya yaitu IBM 1401. Untuk keuntungannya yaitu ukuran lebih kecil dan efisien lebih tinggi daripada komputer generasi pertama yang tadi. Kemudian kita lanjut ke generasi ketiga, yaitu di antara tahun 1964 sampai 1971. Teknologi utamanya yaitu sirkuit terpadu atau IC. Ciri-cirinya yaitu penggunaan IC atau integrated circuit yang memungkinkan penggabungan ribuan transistor dalam sebuah chip. Kemudian yang kedua, komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, murah, dan lebih andal. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan keyboard dan monitor mulai menjadi standar untuk komputer ini. Contohnya yaitu IBM System atau 360. Keuntungannya yaitu kemampuan untuk multitaskingnya. Kemudian kita lanjut ke komputer generasi keempat, yaitu di antara 1971 sampai 1990. Untuk teknologi utamanya yaitu mikroprosesor. Ciri-cirinya yaitu mikroprosesor mengintegrasikan semua fungsi CPU dalam satu chip. Kemudian komputer pribadi atau PC mulai diperkenalkan, dan kemajuan besar dalam perangkat lunak dan jaringan. Contohnya yaitu Intel 4004, kemudian ada Apple 2, dan IBM PC. Keuntungannya yaitu komputer menjadi umum di rumah dan kantor, atau bisa dibilang semua orang bisa punya di rumah. Kemudian kita lanjut ke generasi kelima, yaitu antara tahun 1990 sampai sekarang. Teknologi utamanya yaitu kecerdasan buatan atau AI yang sekarang itu banyak yang dibicarakan. Kemudian komputasi paralel dan nanoteknologi. Ciri-cirinya fokus pada pengembangan AI dan komputasi kuantum. Yang kedua, penggunaan perangkat mobile seperti smartphone, tablet. Cloud computing dan data computing mulai berkembang. Contoh yaitu smartphone, superkomputer, atau AI. Keuntungannya, perangkat lebih cerdas, efisien, dan terhubung. Dan kita lanjut ke generasi ke-6. Teknologi utama yaitu komputasi kuantum dan AI super canggih. Ciri-cirinya, komputer kuantum yang dapat memproses data dengan kecepatan sangat tinggi. Kemudian, artificial intelligence yang mendekati kecerdasan manusia, otomatisasi yang lebih luas, komputasi berbasis DNA atau biologis. Selanjutnya, keuntungan yaitu komputer dapat melakukan komputasi yang lebih luas, rumit, dan cepat. Berikut kesimpulannya. Yang pertama, komputer terus berkembang dengan teknologi yang semakin canggih. Kedua, setiap generasi membawa inovasi baru yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Yang ketiga, teknologi di masa depan diperkirakan akan semakin cepat, efisien, dan terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari.
Ya, begitu cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.